Kanker atau tumor ganas terjadi akibat adanya pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh yang tidak normal. The Global Burden of Disease tahun 2017 memperkirakan sekitar 9,56 juta orang meninggal di usia dini akibat kanker, yang menempatkan kanker sebagai penyebab kematian terbanyak di dunia setelah penyakit kardiovaskular dan menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar di dunia. Angka kejadian kanker di Indonesia berada pada urutan ke-8 di Asia Tenggara dan urutan ke-23 di Asia, atau 136,2 kasus per 100.000 penduduk. Angka kejadian tertinggi pada laki-laki adalah kanker paru, dan pada wanita adalah kanker payudara. Setiap manusia memiliki gen yang merupakan cikal bakal kanker yang disebut dengan proto-onkogen. Namun, manusia juga dilengkapi dengan gen penekan kanker dan gen pengatur kematian sel atau gen apoptosis yang menekan peran gen pemicu kanker. Sehingga, faktor genetik bukanlah satu-satunya penyebab munculnya kanker pada seseorang. Faktor keturunan dapat menjadi faktor risiko terjadinya kanker, namun hanya menyumbangkan sebagian kecil risiko kanker. Terdapat peran faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap terbentuknya kanker, seperti gaya hidup yang tidak sehat dan paparan bahan karsinogenik. Beberapa faktor risiko dapat menjadi penyebab pencetus atau predisposisi terjadinya kanker. Dari lingkungan, paparan fisik seperti radiasi atau perlukaan, paparan kimia seperti makanan, alkohol dan rokok, serta virus onkogenik atau pencetus tumor. Zat atau organisme karsinogenik ini akan menimbulkan kerusakan DNA dan mutasi kode genetik sel tubuh. Lalu, apakah semua benjolan adalah kanker? Secara umum, setiap benjolan atau jaringan yang tumbuh secara abnormal disebut dengan tumor. Tumor dapat bersifat jinak maupun ganas. Tumor yang bersifat jinak tidak merusak sel dan jaringan di sekitarnya. Perkembangannya lambat dan tidak berisiko menyebar ke jaringan atau bagian tubuh lainnya. Sedangkan, tumor yang bersifat ganas dapat menyebar ke bagian tubuh lain, merusak sel-sel di sekitarnya, tumbuh dengan cepat, dan mengambil nutrisi dari sel tubuh yang sehat. Tumor ganas inilah yang merupakan kanker. Namun, beberapa kanker tidak bermanifestasi berupa tumor atau benjolan nyata, seperti pada kanker darah misalnya. Terdapat beberapa tahapan perkembangan kanker atau dikenal dengan istilah stadium kanker. Pada kanker stadium 1 dan 2, sel kanker belum menyerang kelenjar getah bening terdekat, sehingga tingkat kesembuhan pasien cukup besar. Pada kanker stadium 3, sebagian pasien dapat sembuh dengan operasi pengangkatan sel atau jaringan kanker melalui kombinasi kemoterapi atau radioterapi. Sementara pada pasien kanker stadium 4, tujuan terapi akan berfokus untuk mengoptimalkan kualitas hidup pasien. Oleh sebab itu, penting bagi seseorang untuk melakukan deteksi dini kanker. Pemeriksaan awal atau screening kanker merupakan cara untuk mengenali keberadaan kanker sebelum munculnya gejala. Pemeriksaan ini dianjurkan untuk dilakukan secara berkala, terutama bagi orang-orang berisiko. Bentuk-bentuk deteksi dini yang dapat dilakukan seperti sadari, pemeriksaan payudara sendiri, atau mamograf untuk kanker payudara, IVA atau pap smear untuk kanker serviks, serta pemeriksaan lainnya, antara lain pemeriksaan invasif seperti laparoskopi, endoskopi, kolonoskopi, pemeriksaan penanda tumor spesifik, dan pemeriksaan patologi anatomi dengan biopsi atau tes pencitraan. Risiko kanker juga dapat dikurangi dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti menghindari kebiasaan merokok, tidak mengonsumsi alkohol, rutin berolahraga, menghindari paparan zat atau bahan kimia yang bersifat karsinogenik, menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas polusi, serta mengonsumsi makanan, buah-buahan, dan sayuran dengan kadar antioksigen tinggi, seperti